Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji dan syukur mari sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan buat junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Materi kita yang ke-13 pada mata kuliah fikih mawaris jinayah dan siasah yaitu tentang negara dan Islam ya. Negara dalam Islam. Maka sebelumnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Adapun peta konsep pada pembahasan kita kali ini adalah tentang negara Islam. Yang pertama adalah konsep negara dalam Islam, yang kedua kewajiban negara terhadap rakyat dalam Islam, dan yang ketiga kewajiban rakyat terhadap negara dalam Islam. A. Konsep negara dalam Islam. Pengertian negara. Negara adalah sebuah komunitas dalam sebuah teritorial yang mempunyai supremasi yang berlaku dan dipatuhi oleh rakyat. Berarti bisa dipahami negara ini adalah sebuah sistem yang berada pada sebuah komunitas atau sebuah masyarakat yang mana memiliki supremasi hukum ya atau aturan yang berlaku untuk seluruh masyarakatnya dan itu wajib untuk dipatuhi. Nah, unsur negara itu ada 3, ada wilayah, ada rakyat, dan kemudian ada pemerintah. Wilayah berarti tanah dan air, ya. Rakyat berarti penduduknya, pemerintah adalah pemimpin-pemimpin di antara mereka. Nah, kalau negara dalam Islam berarti negara yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai basis hukum atau sumber hukum ya dalam tata aturannya. Meskipun di dalamnya ada orang-orang selain Muslim. Jadi negara Islam itu sumber ataupun dasar atau landasannya itu adalah sumber ajaran Islam. Dan kemudian masyarakatnya, rakyatnya itu boleh siapa saja. Kalau Muslim berarti taat atur kepada aturan Islam. Kalau non-Muslim berarti mereka juga harus tunduk kepada sistem aturan pemerintah Islam. Sehingga kemudian mereka mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. B. Kewajiban negara terhadap rakyat dalam Islam. Yang pertama itu di bidang agama, ya, yang mana negara berkewajiban untuk menjaga ya, keimanan masyarakatnya atau rakyatnya sehingga kemudian jauh dari hal-hal yang sifatnya menyimpang atau yang mengarah kepada penyelewengan atau kemudian penyimpangan-penyimpangan keberagamaan. Maka negara bertanggung jawab untuk mendirikan fasilitas-fasilitas yang tujuannya adalah untuk menjaga keimanan ya bagi segenap penduduknya. Tidak hanya bagi Muslim tapi juga bagi non-Muslim karena negara bertanggung jawab atas seluruh seluruh masyarakatnya atau rakyatnya. Yang kedua di bidang keamanan. Negara bertanggung jawab untuk menciptakan sistem keamanan bagi masyarakatnya, bagi rakyatnya. Maka negara harus menyiapkan tentara, pasukan ya, ataupun polisi yang bertanggung jawab untuk menciptakan sistem keamanan. Yang ketiga, negara bertanggung jawab di bidang perekonomian, karena ekonomi itu adalah nadi sebuah masyarakat atau sebuah negara ya, bagi sebuah komunitas rakyat, maka sistem ekonomi ini harus terjaga dengan baik. Kalau tidak, maka negara tersebut bisa hancur ya, negara tersebut bisa kacau dan sebagainya. Yang keempat di bidang administrasi, yang mana negara berkewajiban atau pemerintah berkewajiban untuk menciptakan sistem atau tata kelola organisasi pemerintah yang baik dan sehat sehingga terregistrasi dengan baik, tercatat dengan baik dan kemudian dapat dipertanggungjawabkan secara formal. Nah, contohnya terkait dengan pencatatan penduduk atau perizinan dan sebagainya. Selanjutnya yang kelima di bidang politik, yang mana negara berkewajiban untuk ya mengatur tata politik ya
sebuah sistem yang ada dalam pemerintahan. Tujuannya itu adalah untuk menciptakan kemaslahatan. Jadi sistem politik itu bukan untuk sarana untuk mendapat atau menduduki kekuasaan, tidak, tapi kemudian sebenarnya hakikatnya adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi segenap rakyatnya. Dan yang keenam itu adalah kewajiban negara terhadap masyarakat rakyatnya itu adalah menciptakan sistem sosial kemasyarakatan yang adil dan beradab. Ini yang penting ya. Di antara hal-hal yang kita sebutkan tadi, keadilan sosial itu merupakan salah satu fundamental, sesuatu yang sifatnya fundamental. Kalau seandainya keadilan sosial ini tidak terwujud, maka kemudian akan menimbulkan kekecauan di tengah masyarakat itu sendiri. Lalu kemudian C, kewajiban rakyat terhadap negara dalam Islam. Kewajiban pertama itu adalah ikhlas dan mendoakan. Jadi setiap rakyat itu harus ikhlas menerima siapapun pemimpinnya dan kemudian mendoakannya. Tentu kemudian pemimpin yang dipilih itu pemimpin yang baik. Kalau pemimpin yang sempurna itu tidak ada ya, tapi yang terbaik di antara yang baik, maka ikhlas dan doakan. Yang kedua, menghormati dan memuliakan. Nah, jadi setiap pemimpin itu harus kita hormati dan muliakan. Karena pemimpin itu adalah marwah dari sebuah pemerintahan, sebuah negara. Kalau kita sendiri yang tidak menghormatinya, bagaimana negara lain akan menghormatinya? Maka oleh sebab itu, kewajiban kita menghormati dan memuliakannya. Yang ketiga, mendengarkan dan taat. Ya, mendengarkan berarti mendengarkan pesan-pesan ataupun arahan-arahan dari pemerintah ataupun dari negara terkait dengan kemaslahatan bersama dan kemudian taat atas segala aturan yang telah ditetapkan. Tidak boleh melawan pemerintahan yang sah karena hal itu termasuk kepada bughah ya, atau pemberontakan. Tentu kemudian taat kepada pemerintahan itu selama mereka taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulnya. Yang keempat yaitu menyampaikan nasihat dan mengingatkan. Karena memang pemerintahan itu juga manusia, ada kesalahan dan kekhilafan, maka rakyat harus menyampaikan kritikan atau nasihat dan saran. Tapi kemudian tentu dengan cara yang baik, dengan cara yang beradab, ya, tidak dengan anarkis, tidak dengan demonstrasi dan sebagainya, yang mana hal itu berujung pada hal-hal yang merugikan kita bersama. Dan kemudian yang terakhir, yaitu membela dan membantu. Nah, jika seandainya nih pemerintah menghadapi sebuah situasi dan kondisi, contohnya kita dalam keadaan pandemi sekarang ini, maka rakyat berkewajiban untuk membantu bagaimana kemudian negara ini bisa selamat, negara ini bisa aman, tentram, dan damai. Bahkan kemudian kita lihat juga para pahlawan telah menyumbangkan harta dan bahkan jiwa mereka untuk kemudian membantu negara ini agar tetap merdeka. Nah, demikianlah penjelasan saya terkait materi yang ke-13 ini. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.